Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, netizen sibling kompak lawan netizen Korea. Ini lagi ramai juga ini gitu kan, di X lah, memang ramai betul komen-komennya. Kompak nih semua lawan netizen Korea guys. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. Jika menyeret satu negara Asia Tenggara saja, maka seluruh kawasan Asia Tenggara bakal ikut membela. Hai everyone, perkenalkan aku Yusril dan welcome to my YouTube channel. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini guys? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya. Ayolah semangat and fighting! Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik yang cukup sensitif, makanya aku juga mau disclaimer bahwa di sini Mimin itu hanya merangkum isu yang beredar dan mohon untuk teman-teman yang menonton itu bijak dalam memberikan komentar mengenai isu ini. Tapi guys, sebelum kita lanjut, buat teman-teman di sini yang mungkin suka banget sama basreng, bisa banget cobain basreng ini. Renyah banget guys. Terus ya, yang buat aku suka ini tuh nggak terlalu pedes. Plusnya adalah rasa ikannya juga berasa guys. Saran dari aku, kalian mungkin bisa masukin ke toples ya, supaya ini tuh bisa awet guys. Kalau kalian yang mungkin tertarik, nanti langsung aja cek produk aku. Kalian bisa klik linknya. Nanti linknya bakal bawa kalian ke Shopee dan checkoutnya juga di Shopee. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah checkout dari link aku. I really appreciate that. Dan sekarang kita akan masuk ke topik pembahasannya. Jadi guys, selama beberapa belakangan terakhir, war keyboard yang dilakukan antara netizen ASEA dengan netizen Korea itu lagi memanas banget. Adapun untuk war keyboard ini diduga dimulai dari sebuah cuitan dari someone yang menggunakan bahasa Korea. That's why netizen menduga bahwa dia itu adalah oknum orang Korea. Adapun untuk cuitannya setelah diperhalus kurang lebih seperti ini. Fans asing dari Asia Tenggara, tolong dong minggir aja. Kenapa sih kalian gak ngefans sama penyanyi dari negara kalian sendiri? Malah ngefans sama penyanyi Korea. Kemudian netizen-netizen dari Asia Tenggara ngebalas cuitan tersebut. Dan gak sedikit nih dari mereka yang menjabarkan tentang artis-artis dari negara mereka yang mereka sukai. Yang mana ini tuh mengindikasikan bahwa mereka itu gak cuma dengerin lagu-lagu dari Korea atau nge-stan idol Korea doang. Tapi juga mendengarkan lagu-lagu dari negara mereka sendiri dan juga nge-stan artis-artis dari negara mereka sendiri. Intinya mereka menegaskan kalau kita tuh yang dari ASEA juga punya kok artis-artis hebat yang berbakat dan kita juga nge-stan mereka gitu guys. Adapun war keyboard ini makin diperpanas dengan replyan dari netizen yang ngeposting tentang someone yang diduga dari Korea, yang mana someone ini disebut tidak bisa mematuhi aturan konser K-pop yang ada di Malaysia. Jadi dia itu terlihat kayak bawa kamera gitu loh guys. Dan denger-denger kita kalau ke konser itu nggak bisa gitu bawa kamera segede ini. Nah, netizen ini itu ngepost foto dari si oknum tanpa ngeblur mukanya. Dan itulah guys yang ngebuat nggak sedikit dari mereka yang murka melihat hal tersebut. Dan setelahnya saling seranglah guys netizen dari Asia Tenggara dan juga netizen Korea. Bahkan ya guys, dikarenakan semakin panasnya war keyboard di antara mereka, netizen non-ASEA itu juga bahkan sampai turut mengomentari isu ini. Salah satu netizen menuliskan, gue bahkan bukan orang Asia, tapi kalau lo cek profil Spotify, hampir semua grup K-pop besar maupun grup yang kurang terkenal nih atau nugu, kota-kota dengan pendengar bulanan terbanyak, itu selalu loh dari negara-negara ini. Ada Indonesia, Filipina, Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang. Fans-fans inilah yang gendong paling berjasa buat K-pop. Jadi guys, kesimpulannya adalah dari negara-negara yang disebutkan tadi, itu mostly banyak yang dari Asia Tenggara. Begitu. Terus untuk netizen itu melanjutkan, beberapa dari kalian beneran bohong ya. Argumenku di sini bukan soal apa sih yang bisa dilakukan orang Korea buat artis mereka, tapi soal sikap meremehkan kontribusi negara-negara Asia Tenggara. Spotify itu ya cuma salah satu contoh. Di YouTube, Billboard, Apple Music, sampai konser dengan pendapatan tertinggi. Mereka tuh ya masuk jajaran 3 besar kontributor teratas. Jadi maksud dari COP ini adalah dia tuh pengen negesin kalau fans-fans dari Asia Tenggara itu juga memiliki kontribusi. Salah satu yang bisa dilihat adalah dari streaming di Spotify. Itu cuma satu contoh doang guys. Belum jika dilihat dari streaming di YouTube-nya, konsernya, Billboard-nya, hingga Apple Music. Sehingga dikarenakan itu, power dari fans-fans Asia Tenggara seharusnya tidak diremehkan. Begitu guys. Terus ada yang reply nih, gue sih nggak tahu ya cerita lengkapnya.
Tapi lo tuh nggak bisa pakai platform streaming yang paling jarang dipakai di Korea, ini Spotify, buat nyerang orang Korea. Mereka nggak pakai Spotify, jadi ya wajar angka mereka di situ nggak bisa lebih tinggi. Terus netizen ini reply, argumen gue tuh ngerespon orang yang bilang kalau Asia Tenggara nggak ada kontribusinya buat K-pop. Bukan soal apa sih yang orang Korea bisa lakuin. Lagian di Apple Music dan YouTube pun negara-negara ini juga penyumbang view MP terbanyak atau bahkan masuk 10 besar. Gila banget kalau masih ada yang bilang mereka nggak ngapa-ngapain. Terus ada yang reply guys, orang Korea tuh udah muak sama rasa rendah diri orang Asia Tenggara. Kalau kalian nggak ngejek orang Korea, kami pun nggak bakal peduli sama kalian. Orang Asia Tenggara sama orang Korea itu beda ras, makanya kulit orang Korea lebih terang. Tapi kalian tuh malah ngomong bodoh soal whitewashing. Orang Asia Tenggara tuh nggak ada kerjaan lain selain ngejek perempuan Korea. Apa sih bantuan kalian buat Korea? Kalian bikin opini palsu seolah-olah orang Korea itu jahat dan kalian itu orang baik demi kepuasan sendiri. Terus kalian pikir orang Korea nggak bakal marah? Buat kalian yang iri sama orang Korea, mending boikot K-pop aja sana dan dengerin penyanyi kalian sendiri aja. Di sisi lain ada nih guys yang coba untuk menenangkan publik, di mana ia berkomentar, sekedar untuk informasi, nggak semua orang Korea itu kayak gitu ya. Makasih ya udah pakai kata nugu sebagai istilah baru. Teman-teman baik gue ada yang dari India, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Gue sendiri asli Korea ya, termasuk gue banyak banget orang Korea yang berterima kasih karena orang luar negeri sudah mencintai budaya kami. Abaikan aja omong kosong di X itu. Gue malu banget sih lihat diskriminasi rasial kayak gitu dan itu nggak mewakili semua orang di sini. Maksudnya nggak mewakili semua orang Korea. Orang gila itu cuma cari perhatian doang. Dan gue yakin kok 200% dia bahkan nggak berani ngomong sepatah kata pun di dunia nyata. Cuma jagoan keyboard doang. Jujur ya, nggak ada gunanya dengerin omongan sampah kayak gitu. Dia cuma butuh perhatian. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar dari netizen Korea yang mencoba untuk menenangkan situasi yang ada dan juga menegaskan bahwa statement dari orang tersebut tidak mewakili statement dari semua orang Korea. Dan dia juga menegaskan bahwa banyak orang Korea yang berterima kasih kepada orang-orang Asia Tenggara atas dukungan mereka. Seperti itu. Dan puncak dari isu ini itu adalah ketika ada yang ngebawa Nona. Jadi kan di sini untuk netizen itu kayak minta orang-orang ya buat dengerin deh gitu artis dari negara kalian. Nah di sini ada netizen yang nge-reply, yang mana intinya adalah dari postingannya itu dia menegaskan kalau gue dengerin kok karya-karya dari artis di negara gue dan yang gue dengerin itu adalah Nona. Intinya kayak gitu sih guys. Nah terus postingan dari netizen ini di-reply. Nah di sana di reply-nya itu ada yang berkomentar julid dan bahkan ada dari mereka yang dituding komentarnya itu mengarah kepada rasisme. Dan salah satu komentar yang menuai reaksi panas banget dari netizen adalah komentar ini guys. Sepertinya mereka syuting di area persawahan karena nggak menyewa set studio. Terlihat seperti mereka akan pergi menanam padi. Intinya adalah cuitan ini seperti kayak mengandung sindiran atau sarkasme terhadap anggaran produksi video tersebut. Dan guys, pada akhirnya komentar-komentar tersebut, terlepas apakah benar ditulis oleh orang Korea atau hanya menggunakan bahasa Korea, komentar-komentar itu dengan cepat menuai reaksi keras dari kalangan netizen, bahkan menjadi topik perbincangan hangat di berbagai platform sosial media. Gak sedikit dari netizen yang turun ke sosial media untuk membela Nona. Ada netizen yang bahkan berkomentar bahwa jika menyeret satu negara Asia Tenggara saja, maka seluruh kawasan Asia Tenggara bakal ikut membela. Hal itu lantaran bagaimana kesatuan dari netizen-netizen di wilayah Asia Tenggara, layaknya sebagai saudara. Perdebatan panas ini pun lantas menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya adalah banyak netizen dari wilayah Asia Tenggara yang semakin kayak sadar dan juga tahu bahwa grup-grup dari Asia Tenggara seperti dari Thailand, Filipina hingga Indonesia ternyata punya lagu dan kualitas yang mumpuni guys, sehingga layak banget nih untuk diberikan support. Selain itu nih, dengan Nona yang dijulitin lantaran menjadikan alam asli sebagai latar pembuatan videonya, juga ngebuat banyak orang yang menyadari, wah ternyata wilayah kita, wilayah Indonesia itu cantik banget loh. Selain itu, banyak juga dari netizen yang membagikan tentang beberapa grup K-pop yang pernah menjadikan wilayah Indonesia dan wilayah di kawasan Asia Tenggara lainnya sebagai latar belakang pembuatan MV mereka. Hal ini pun ngebuat banyak orang tersadar akan indahnya alam di wilayah Asia Tenggara, sehingga ngebuat K-pop idol menjadikannya sebagai latar tempat untuk video-video mereka. Di sisi lain, dampak negatif dari masalah ini adalah timbulnya perang keyword yang gak sehat antara netizen, dan bahkan gak sedikit di antara mereka
Dicatat nggak semua ya guys, tapi beberapa di antara mereka ada yang memberikan komentar rasis satu sama lain, and that's not good sih. Selain itu, ini juga berpotensi berdampak buruk nih terhadap K-pop. Lantaran bagaimanapun, wilayah Asia Tenggara juga menjadi salah satu wilayah yang banyak mengkonsumsi K-pop. Dan gak cuma K-pop doang sih, tapi Hallyu Wave lain kayak drama, reality show-nya atau variety show-nya juga banyak dikonsumsi oleh orang-orang di wilayah Asia Tenggara. Bayangin, jika netizen di wilayah Asia Tenggara memutuskan kompak untuk berhenti memberikan dukungan, terutama dalam streaming, dampaknya itu bakalan terlihat banget. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan isu ini? Nanti sampaikan ya di kolom komentar. Alright everyone, I think enough untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Aku Yusril pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Oke guys, itu dia videonya ini. Jadi ya ini buktinya gitu ya. Kalau siblings itu tidak yang boleh sentuh siblings gitu ya. Ini negara-negara ASEAN ini memang sangat kompak gitu. Kalau ada salah satu gitu kan yang disentuh gitu, memang langsung semuanya ini itu semuanya kompak untuk bersatu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.